Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Inega Putri, mahasiswa angkatan 2020 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra dengan NIM 2004-10026. Saya berasal dari kelas unit 2. Jadi di video kali ini saya akan membahas pembahasan soal mengenai titik pangkal dan aksioma dan transformasi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, teman-teman harus tahu apa itu titik pangkal dan aksioma dan transformasi. Nah, jadi di sini aksioma memiliki pengertian yaitu anggapan dasar yang disepakati kebenarannya dan tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pengertian pangkal yaitu unsur yang dianggap telah menjadi pemahaman setiap orang atau unsur primitif. Yang kedua ada transformasi. Transformasi sendiri memiliki pengertian yaitu perpindahan posisi dari posisi awal yaitu X dan Y menuju ke posisi lain yaitu X aksen dan Y aksen. Transformasi sendiri memiliki 4 macam transformasi yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Setelah teman-teman mengetahui apa itu titik pangkal, aksioma, dan transformasi, maka kita langsung menuju ke pembahasan soal yang ada di samping. Kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal pertama yaitu diketahui kubus ABCD EFGH seperti gambar di samping. Disuruh tentukan A titik yang berada di garis DF, B titik di luar bidang DCGH, yang C garis yang sejajar dengan CF, yang D bidang yang sejajar dengan bidang BDG, yang E garis yang bersilangan dengan FG. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi situ ada kita harus menentukan 5 dari kubus ABCD EFGH itu. Jadi di A ini disuruh titik yang berada di garis DF adalah di sini kita harus cari dulu nih garis DF yang mana. Kita bantu ya. Garis DF di sini langsung kita tarik garisnya. Nah, jadi di sini langsung kelihatan titik dari garis DF itu adalah titik D sama titik F. Jadi titik yang berada di garis DF adalah D sama F. Lanjut ke yang B, disuruh titik di luar bidang DCGH. Jadi kita gambar dulu bidangnya DCGH. Berarti yang termasuk di dalam ini nih bidang DCGH. Berarti yang ada di luarnya yaitu E, A, B, dan F. Kemudian kita langsung lanjut ke yang C. Di sini dibilang garis yang sejajar dengan CF. Kita garis lagi garis CF, C dengan F. Nah, garis yang sejajar itu berarti DE. Nah, sejajar kan di sini bisa kita lihat sejajar. Lanjut terus kita ke yang D, bidang yang sejajar dengan bidang BDG. Kita gambar dulu B, D sama G ya. Di sini nampak kan dia membentuk segitiga. Berarti bidang yang sejajar dengan bidang BDG yaitu A FH. A F H. Nah, sejajar kan dia. Kemudian lanjut ke yang terakhir, garis yang bersilangan dengan FG. Sini ya FG ya.
Oke. Jadi yang perlu teman-teman tahu, bersilangan itu berbeda dengan perpotongan. Bersilangan itu dia tampak berpotongan, tetapi sebenarnya dia tidak kena. Jadi di sini garis yang bersilangan dengan SG yaitu ada AE, ada DH, di sini DH. Nah, ada AB, dan juga CD. Nah, jadi misalnya kita tarik garisnya langsung panjang, mereka tampak berpotongan, padahal itu mereka tidak terkena jika kita bolak-balikkan kubus ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini tentang transformasi. Jadi ada soal pertama, dikatakan hasil transaksi titik A oleh min 3 sama 2 adalah 2 dan min 3. Tentukan koordinat titik A. Jadi di soal pertama ini kita memakai rumus dari translasi. Jadi di sini kita buat dulu rumusnya. P XY ditranslasi AB, P aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, jadi ini rumusnya. Langsung saja kita masukkan sesuai dengan yang di soal. Di situ dikatakan hasil transaksi titik A min 3 dan 2. Kemudian hasil transaksi titik A kita buat menjadi A aksen, yaitu 2 dan min 3. Berarti di sini 2 min 3. Yang ditanya itu koordinat titik A. Berarti koordinat titik A-nya itu yang ini. Berarti kita harus mengetahui X sama Y-nya dulu. Jadi langsung saja kita cari X sama Y-nya. Jadi sini X sama dengan X ditambah min 3 sama dengan 2. X sama dengan 2, min dipindah ruaskan menjadi plus ditambah 3, X sama dengan 5. Y-nya seperti itu juga. Nah, kita lanjut ke Y-nya. Di sini Y sama dengan kita balikan seperti yang di X. Y tambah 2 sama dengan min 3, Y sama dengan min 3, positif dipindah ruaskan menjadi negatif, yaitu min 2, berarti min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Nah, kita udah dapat nih X sama Y nya, langsung kita masukkan ke koordinat titik A. Jadi koordinat titik A yaitu A 5, X nya 5 sama Y nya min 5. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini dikatakan suatu titik didilatasi dengan aturan sebagai berikut. P8 sama A dilatasi P aksen B min 12. Maka hitunglah nilai dari A kuadrat tambah B. Di sini sudah jelas ya, kita disuruh cari dilatasi. Jadi rumus dilatasi itu kita langsung masuk pembahasan. Pertama itu P XY O P aksen K dikali X dan K dikali Y. Nah, sudah paham rumusnya, langsung kita masukkan seperti soal. Berarti sini 8 sama A O, dan di situ min 2 P aksennya B dan min 12. Nah, di sini untuk kita harus mencari nih A kuadrat sama B nya. Berarti di sini A itu sama dengan 12 seperti ruasnya, 8 nya itu B. Berarti kita masukkan ke contoh jawabannya. 8 dikali min 2 sama dengan 8 sama dengan B. Berarti di sini B sama dengan min 16. Nah, di sini lanjut A dikali
min 2 sama dengan di sini A sama dengan min 12. Berarti min 12. Di sini berarti A sama dengan min 12 per 2. Maaf, per min 2. Berarti A sama dengan 6. Nah, kita udah dapat nih A sama B-nya. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Sini ada A kuadrat ditambah B. Tadi A kuadrat berarti di sini 6 kuadrat ditambah min 16. Jadi 36 dikurang 6 dikali 6 sama dengan 36 dikurang 16 sama dengan hasilnya 20. Jadi sampai di sini saja pembahasan soal mengenai titik pangkal, aksioma, dan transformasi. Semoga teman-teman dapat mengambil dan mengerti ilmu yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang dan jika ada kesalahan saya mohon maaf dalam berbicara tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.